Karena kan tujuan kita zikir itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tujuan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kan minta hati kita tenang. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah tenang, semuanya akan baik. Apa yang dituliskan oleh Rasulullah SAW, dituliskan di catatan kecil bahwa alla yamassal qur'ana illa tahirun, bahwa tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali dia suci. Nah, ini menunjukkan satu hukum dari hadis ini, bahwa orang yang tidak memiliki wudu tidak boleh memegang Al-Quran, haram memegang Al-Quran. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dalam bab nawaqidul wudu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha dalam hadis ini meriwayatkan, apa kata beliau? Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, zikir kepada Allah, menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah di dalam setiap keadaannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa 'allaqahu al-Bukhari, dan diikat dengan Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini kita bisa ambil satu kesimpulan, bahwa zikir wirid itu tidak harus memiliki wudu. Ini kita lagi nggak bicara masalah thariqah ya. Kalau bicara masalah thariqah sudah beda lagi. Jadi ini secara keseluruhan, wirid-wirid di luar wirid wajib dalam thariqah apapun itu boleh dilakukan tanpa memiliki wudu. Kita lagi bahas masalah hukum, bukan bahas masalah adab. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, menyebut-nyebut Allah, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Ya, artinya di sini mungkin Rasulullah SAW seolah-olah Sayyidah Aisyah mau ngejelasin, Rasul ketika lagi junub juga zikir, Rasul ketika lagi enggak punya wudu juga zikir. Ini lagi ngejelasin hukum, sekali lagi ngejelasin hukum. Karena orang kan tingkatannya beda-beda, dan Rasulullah SAW menjelaskan syariat Islam ini general, umum, buat siapapun, buat semuanya. Bukan cuma buat orang-orang tasawuf, bukan buat cuma orang-orang yang sudah paham akhlak, paham adab, enggak. Rasulullah SAW menjelaskan syariat Islam ini, memberikan syariat Islam ini kepada semuanya, walaupun kepada orang yang nggak punya akhlak. Jadi takut-takut siapa tahu ada orang misal, ini mau wirid, ini mau zikir, mau baca sholawat nih, tapi boleh nggak kalau anda nggak punya wudu? Jawabannya ini, silakan, boleh zikir. Karena nanya bahas masalah hukum, boleh zikir, tapi rasa-rasanya tidak adab. Sama kayak misal kita minta sama orang tua kita minta uang tapi sambil lari-larian begitu. Karena sambil lari-larian, sambil minta uang, lari-lari nggak jelas begitu. Udah gitu nggak pakai baju lagi, telanjang-telanjang di luar begitu. Cuma pakai kolor doang, kan orang tua juga malas kasihnya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tujuan kita zikir itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tujuan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kan minta hati kita tenang. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah tenang, semuanya akan baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasul, di dalam seluruh anggota tubuh kita ini ada satu gumpalan daging, yang kalau gumpalan daging ini benar, semuanya benar. Kalau gumpalan daging ini kotor, rusak, semuanya rusak, kotor. Apa? Ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi kenapa kita pengen zikir sama Allah SWT? Kita minta supaya hati kita tenang, karena kalau hati kita udah tenang, semua kita jadi baik. Beramal baik, beramal bagus, tingkah laku, tundak tanduknya jadi bagus, jadi indah dilihat, akhlaknya jadi makin mencerminkan keilmuannya. Kalau hatinya sudah tenang, kalau hatinya sudah bagus. Tapi kalau hatinya nggak bagus, nggak tenang, ya rusak semuanya. Maka kalau ada orang misal minta kayak begitu, pengen kayak begitu, tapi dengan cara yang tidak baik, ya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bukan nggak mau mengabulkan, tapi malas. Ente minta sama ana begitu zikir kok nggak pakai wudu, bagaimana ceritanya? Jadi ini bahas masalah hukum. Pokoknya kita mau zikir,
kapanpun, dalam keadaan apapun boleh, mau sambil bawa motor, sambil bawa mobil, sambil main bola, sambil ngulek-ngulek segala macam, walaupun nggak punya wudhu. Bahas masalah hukum boleh, tapi bahas masalah adab, lebih beradab dan lebih berakhlak kalau kita punya wudhu. Dan tidak lagi kita bahas masalah thariqah, sekali lagi tidak lagi kita bahas masalah thariqah, karena posisinya di sana sudah wajib, bukan lagi sunnah, bukan lagi amalan-amalan yang kita dapatkan hanya selingan-selingan dari kehidupan kita, tetapi sudah kita janjikan untuk seumur hidup, semati kita jalankan wirid-wirid tersebut. Kemudian di sini dilanjutkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu ad-Daruqutni wa layyanahu. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang dijuluki khadim Rasulullah, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu khadim? Khadim itu seorang murid yang senantiasa memberikan seluruh waktu hidupnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sampai bisa dapat beliau julukan ini? Dulu orang tuanya Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk golongan sahabat-sahabat Ansar, orang-orang Madinah, bukan orang Makkah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah datang nyampe ke Madinah, itu semua orang sekota Madinah itu nyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya yang senang ya, nyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngebantu Rasul, sampai semuanya pengen dimampirin rumahnya. Ayo dong mampir ke rumah ya Rasul untuk disinggahi. Udah disiapin makanan segala macam, karena mereka semua memiliki harta, illa kecuali ibunya, uminya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Uminya Sayyidina Anas bin Malik nggak punya apa-apa. Beliau saking senangnya dan saking cintanya dengan Rasulullah SAW, datang menggendong anaknya Sayyidina Anas bin Malik ketika itu masih kecil. Makanya satu riwayat mengatakan Sayyidina Anas bin Malik itu usianya ketika Rasul wafat baru 15, satu riwayat baru 17. Karena ketika digendong-gendong itu masih kecil, antara 2 tahun usianya, antara usianya baru 2 tahun atau 4 tahun. Digendong sama uminya ke hadapan Rasulullah SAW. Apa dikatakan sama uminya? Ya Rasulullah, yang lain ngasih engkau harta, yang lain ngasih engkau makanan apa segala macam, aku tidak punya itu semua. Yang aku miliki hanya anakku. Aku persembahkan anakku ini hidupnya seluruhnya untukmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi dikasih semuanya ya Rasul. Udah pokoknya ya dididik, ya diapain aja, dikasih. Maka Sayyidina Anas bin Malik tumbuh dewasa di bawah didikan Rasulullah SAW dan menjadi khadimnya Rasul. Beliau yang nyiapin anduknya Rasul kalau Rasul lagi mandi. Jadi Rasul mandi, anduknya beliau yang siapin. Setelah mandi itu, anduknya beliau yang siapin, ditaruh di depan kamar mandinya. Beliau yang menyiapkan wadah, baskom lah kalau ketika ember, ketika Rasulullah SAW mau mandi, mau buang hajat, sampai sekesananya. Tapi tetap sedekat apapun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda dengan Rasulullah SAW, tidak bisa mengimbangi kedekatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ardah dengan Rasulullah SAW. Itu kenapa salah satu hikmahnya Allah nikahkan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ketika itu wanita muda yang cerdas, brilian otaknya, sehingga dipersiapkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita semua apa yang dilakukan Rasul kehidupan sehari-harinya. Tadi kayak ini, yazkurullah. Kan berarti Sayyidah Aisyah tahu, oh Rasul kalau lagi junub pun masih zikir, kan gitu. Oh Rasul kalau lagi nggak punya wudhu pun tetap zikir. Dari mana kita bisa tahu itu kalau bukan dari Sayyidah Aisyah? Sayyidina Anas nggak akan bisa tahu itu. Sayyidina Anas hanya mengetahui hal-hal yang dilihat oleh beliau. Termasuk salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik itu, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tasya'uruhi wa fi sya'ni kullihi. Sayyidina Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW selalu mendahulukan bagian yang kanan dalam hal apapun. Kenapa? Karena Sayyidina Anas bisa ngelihat Rasul pakai sendal nih, oh Rasul pakai sendal duluin yang kanan. Oh, Rasul kalau mau jalan, oh ngelangkah pertama yang kanan. Rasul kalau lagi nyisir, oh yang disisir pertama bagian kanan. Kenapa? Sayyidina Anas bisa melihat. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, salah satu sahabat yang meriwayatkan
ketika Rasulullah SAW selesai keluar dari kamar mandi tidak ada bau apapun yang tercium. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ya dari mana kita bisa tahu kalau bukan dari Sayyidina Anas bin Malik? Karena Sayyidina Anas bin Malik yang nyiapin. Jadi selesai Rasul dari kamar mandi, ya udah selesai dari kamar mandi buang hajat apa segala macam, Sayyidina Anas masuk. Bahkan sampai dilihat dicari bekasnya nggak ada. Bekas apapun nih, wujud dan zahiran wa batinah begitu. Wujudnya nggak ada, batinnya maksudnya baunya juga kagak ada. Nggak ada bau, nggak ada wujud. Kalau kita kan apek. Kalau kita apek banget, udah nggak enak banget baunya. Sayyidina Anas bin Malik masuk ke kamar mandi yang bekas dipakai Rasulullah SAW, nggak tercium bau bahkan wangi. Jadi itu Sayyidina Anas bin Malik. Nah dalam hadis ini beliau menerangkan apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Nah ini juga salah satu kegiatan harian Rasul yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Ihtajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbekam. Nah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, ihtajama wa shalla. Rasul selesai dibekam langsung sholat. Walam yatawaddo. Tidak berwudu. Jadi habis dibekam, beliau langsung sholat tanpa wudu dulu. Artinya apa? Dari hadis ini kita bisa ambil satu pelajaran bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbekam atau mengeluarkan darah dari tubuh kita itu tidak menyebabkan salah satu batalnya wudu. Illa kecuali kemarin segala sesuatu yang keluar dari dua lubang. Ya kalau keluarnya dari dua lubang darah jadi batal wudunya. Kemarin sudah lewat hadisnya. Tapi selain daripada yang dua lubang tersebut keluar darah nggak batal. Sengaja ataupun tidak disengaja. Kalau hijamah, kalau bekam ini kan sengaja ya. Emang ada orang bekam nggak disengaja? Nggak ada. Pasti sengaja dikeluarkan darahnya memang karena hijamah yang dikeluarkan itu darah kotor. Bekam itu yang dikeluarkan darah kotor bukan darah bersih. Dan ini rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap bulan. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa jalanin. Jadi Rasulullah SAW rutin memang setiap bulan itu tepatnya tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap bulan, tapi bulannya bulan Hijriyah. Jadi Rasul rutin setiap bulan melakukan ini. Bahkan nanti ada di dalam hadis puasa di dalam bab puasa, karena Rasulullah SAW yahtajimuhu shaim. Rasul berbekam dan beliau lagi berpuasa. Ini juga jadi jawaban bagi orang-orang yang mengatakan kalau puasa bekam nggak boleh, batal puasanya. Boleh selama kuat. Kenapa? Karena seringnya orang kalau lagi puasa kan lemes ya, perut isinya kosong terus dikeluarin darah kotornya makin lemes. Sehingga para ulama fikih mengatakan bukan nggak boleh artinya membatalkan puasa, tapi makruh. Khawatir dia nggak kuat jadi batal puasanya. Nah ini kegiatan-kegiatan harian Rasulullah SAW yang diketahui oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidina Anas bin Malik ngasih tahu kita. Jadi itu bekam sebulan sekali 17, 19 atau 21. Kenapa 17, 19, 21? Karena memang darah itu lagi bergejolak gitu. Makan salah satu daripada hikmahnya sunnah puasa Ayyamul Bid. Salah satu sunnah dari puasa Ayyamul 13, 14, 15 itu kan salah satunya adalah ketika itu darah lagi tinggi gitu. Lagi bergejolak, lagi nggak bagus lah, maka kita disunnahkan untuk berpuasa supaya apa? Sumu tasihu, puasa sehat. Nah ditambahin lagi sehatnya dengan darah yang tidak baik itu tadi, masa bergejolaknya dikeluarin setelahnya. Nah, jadi nggak batalin wudhu, sekali lagi tidak membatalkan wudhu kecuali darahnya keluar. Tapi beda. Nah ini jangan salah paham ya. Tidak membatalkan wudhu tapi darahnya tetap najis kan gitu. Maka dia nggak harus berwudhu tapi harus dibasuh. Harus dibasuh doang. Jadi jangan sampai salah paham, nanti lagi sholat gitu Allahu Akbar terus nepok Allah misal nepok nyamuk atau garuk-garuk koreng gitu berdarah, nggak apa-apa, nggak batal kok wudhunya, terusin lanjutin. Itu bukan lagi bahas wudhu lagi, bukan lagi bahas wudhu, tapi darah najis, maka dia harus maka dia batal sholatnya karena sebab ada najis dalam tubuhnya. Jadi hilangin dulu, tapi nggak usah wudhu. Artinya dia batalkan sholatnya, dia keluar dari sholat karena memang sudah batal, ya dibasuh aja, dihilangkan najisnya, dihilangkan darahnya, kemudian lanjutkan sholat lagi tanpa harus berwudhu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sah fa idza namatil ainan istatlaqal wika'.
Rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda. Hadis yang berikutnya dari bab nawaqidul wudu, bab yang membatalkan wudu, diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah. Nah, ini Sayyidina Muawiyah harus kita ingatin lagi, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nasbitu. Karena sebagian orang ada yang kalau dengar nama Sayyidina Muawiyah tuh kayaknya udah gondok banget, udah enak banget, jangan. Karena Sayyidina Muawiyah itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu. Apa yang terjadi di antara para sahabat diem, kita nggak boleh komenin. Wa ajral ijtihad nasbitu, biarkan mereka para sahabat sudah melakukan ijtihad. Ijtihad itu benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Nah dulu kan Sayyidina Muawiyah punya cekcok dengan Sayyidina Ali dan bukan dengan Sayyidina Alinya, dengan putra-putranya Sayyidina Ali untuk menentukan siapa khalifah berikutnya, termasuk dengan Sayyidina Alinya. Ketika itu ya sebagian besar dari umat Islam nggak mau dukung Sayyidina Ali, kemudian ya mendukung Sayyidina Muawiyah. Jadi apa yang terjadi di antara para sahabat, kita diam. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu. Jadi Sayyidina Muawiyah adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Makanya ulama ahlu sunnah sepakat Sayyidina Muawiyah tidak boleh dihina dengan hinaan apapun. Kenapa? Karena kalau Sayyidina Muawiyah salah, maka Rasul pun salah. Gak mungkin seorang sahabat salah, punya cacat, melakukan tindakan di luar daripada syariat. Kenapa? Karena sahabat adalah pilihannya Rasulullah SAW. Kalau sahabat melakukan kesalahan, maka Rasul salah memilih sahabat. Kalau Rasul salah memilih sahabat, maka Rasul tidak cerdas. Kalau Rasul tidak cerdas, maka Rasul bertentangan dengan sifat wajib yang ada pada Rasul. Jadi nggak boleh memandang rendah saja kepada Sayyidina Muawiyah, nggak boleh. Karena Sayyidina Muawiyah adalah sahabat. Beda dengan anaknya. Kalau anaknya Yazid bin Muawiyah, itu ulama ahlu sunnah beda pendapat. Ada yang bilang fasik, bahkan sampai ada yang bilang kafir. Karena bukan lagi sahabat tabiin, nggak ngelihat Rasulullah SAW. Dia cekcok. Ya, yang menjadi penyebab dibunuhnya Sayyidina Hasan itu dengan Sayyidina Hasan adalah Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Hasan dibunuh atas perintah Yazid bin Muawiyah oleh istrinya sendiri. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh atas perintah Yazid oleh istrinya sendiri. Kenapa kok bisa oleh istrinya sendiri? Jadi dulu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kan diriwayatkan memang punya istri banyak. Memang suka nikah begitu. Memang suka nikah. Bahkan sampai dikatakan istrinya lebih dari 100. Saking banyaknya, lebih dari 100. Tapi bukan satu waktu ya, enggak. Bukan satu waktu. 4 cerai begitu. 4 talak. Sampai Sayyidina Ali marah sama Sayyidina Hasan. Marahnya tapi nggak marahin Sayyidina Hasan sama perempuan-perempuan, kalian jangan lagi nikahin Hasan begitu. Apa kata perempuan-perempuan? Malah jawab, ya Ali, andaikan kami disuruh membayar maharnya dan bukan Hasan yang membayar maharnya, kami akan membayar untuk bisa menikah dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa begitu? Bertanya kenapa begitu? Karena Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucunya Rasul yang paling mirip dengan Rasul dari bagian pinggul ke atas. Jadi wajahnya ganteng banget. Pol dah begitu. Sedangkan Sayyidina Husain miripnya dari bawah pinggul ke bawah. Makanya Sayyidina Hasan banyak istrinya. Nah, salah satu daripada istrinya Sayyidina Hasan ini kita nggak bilang juga keteledoran, nggak. Karena Sayyidina Hasan sahabat. Kalau Sayyidina Hasan teledor, berarti Rasul juga teledor dong, pilih sahabat kan gitu. Jadi Sayyidina Hasan bukan teledor, tapi salah satu daripada istrinya Sayyidina Hasan bin Ali itu adalah orang yang disuruh oleh Yazid bin Muawiyah untuk menikah dengan Sayyidina Hasan bin Ali, kemudian diracun, dibunuh. Dengan upah, dijanjikan upah. Emang begitu, orang kalau suruh bunuh begitu kan, harus ada uangnya. Ente nikah sama Hasan, nanti bunuh dia dengan racun, kemudian aku berikan upah sekian. Begitu selesai dibunuh, udah meninggal Sayyidina Hasan bin Ali, datang nih perempuan kepada Yazid bin Muawiyah. Begitu datang dibilang apa sama Yazid bin Muawiyah? Laki lu aja lu bunuh, apalagi gua dibunuh juga. Jadi itu udah klasik seperti film-film, memang seperti itu keadaannya. Makanya kalau Yazid bin Muawiyah, ulama ahlu sunnah ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan kafir. Kenapa? Karena man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Allah yang nyatakan orang yang bunuh orang muslim, orang mukmin sengaja, maka jazanya adalah jahannam, dan tidaklah orang masuk ke neraka jahannam illa kafiran, kecuali kafir.
Jadi ini Yazid bin Muawiyah dengan Sayyidina Muawiyah. Kalau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu nggak boleh kita hina, bahkan boleh kita pandang rendah. Tapi anak-anaknya ya itu masing-masing kita, terserah. Kita kalau udah denger tentang Yazid bin Muawiyah udah makin gondok begitu. Udah makin nggak suka. Jadi hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Apa beliau katakan? Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika usah. Mata ini adalah wika, tempat ibarat kata bolongannya pantat begitu. Seolah-olah beliau ngomong gitu. Mata ini bolongannya pantat, lubangnya pantat. Maksudnya apa? Dijelaskan faidana matil ainan istatlaqal wika. Kalau mata ini tidur, maka wadahnya pantat ini sudah tidak bisa dijaga. Jadi lubang pantat nggak bisa dijaga. Jadi antara mata dengan pantat itu memiliki satu kesatuan. Seolah-olah Rasulullah SAW mau ngejelasin itu. Jadi punya satu ikatan. Apa? Kalau mata melek, dia nggak bakalan kentut begitu. Pantatnya nggak bakal kentut. Kenapa? Malu depan orang. Mata melek, pret begitu, malu. Tapi kalau matanya merem, ya maklum, namanya aja nggak tahu, matanya merem. Jadi mungkin, makanya kalau ada yang kentut sembarangan, ya mungkin matanya tidur. Gitu. Walaupun matanya melek, ya mungkin udah tidur, matanya nggak bisa ngelihat bahwa di sekelilingnya ada orang. Gitu. Nah di sini itu dijelasin, kalau matanya tidur, ya berarti lubang pantatnya nggak terjaga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tabrani dan Imam Tabrani. Wazada, dan ditambahin sama Imam Tabrani, man nama falyatawadda. Siapa orang yang tidur maka dia harus berwudu. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bisa ambil satu pelajaran bahwa tidur membatalkan wudu. Kenapa? Karena tadi itu mata kuncinya sama pantat, sama lubang pantat, sama lubang dubur. Kalau matanya tidur, pantatnya bisa selepas-selepos begitu. Tapi kalau matanya nggak tidur, pantatnya nggak kurang ajar gitu, nggak selepas-selepas. Nah di sini ulama fikih beda pendapat. Ulama fikih tentang tidur beda pendapat. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidurnya tidak nempel ke bumi. Nauma qa'idin mumakkinin fil ardi, itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita tidur pantatnya nempel ke bumi, plek begitu, itu tidak membatalkan wudu. Pantatnya nempel ya. Artinya kalau kita tidur ala santri itu, ya, ala santri, memang santri yang bisa tidur begitu, itu nggak batal selama tidak menyender kepada apapun, nyender ke tembok, nyender ke tangan. Karena kalau nyender itu sama dengan pantatnya tidak nempel ke bumi. Yang nempel apa kan? Yang nempel badannya. Kalau senderannya ini dihilangkan, iya menikmati. Sudah khusyuk begitu, udah hudur. Jadi itu kalau nempel nggak batal. Ini menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Abu Hanifah, tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur yang dalam posisi yang ada dalam sholat. Gimana? Tidur dengan posisi yang ada di dalam sholat. Contoh misal, jadi ini kalau ada orang lagi sholat berdiri misal, tidur tuh wudunya nggak batal. menurut Ibu Habib, namanya udah ngantuk, karena udah ngantuk. Jadi udah nggak ada. Misal lagi ruku itu ruku. Tapi tidur, misal emang ada orang lagi ruku bisa tidur? Ya ada, bisa aja, sampai nyungslep begitu misal, bisa aja. Menurut Imam Syafi'i batal, tapi menurut Imam Abu Hanifah nggak batal. Kenapa? Karena ruku kan bagian daripada sholat ya. Jadi tidur membatalkan wudhu. Sekali lagi, tidur membatalkan wudhu. Hanya ulama fikih berbeda pendapat tentang cara tidurnya. Kalau cara tidurnya seperti ini membatalkan, kalau cara tidurnya seperti ini tidak membatalkan. Jadi itu bab nawaqidul wudu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin kita tutup sampai hadis ini terakhir Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Mudah-mudahan ilmu yang yang kita dapat ini jadi ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat, bisa
kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.